سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام سيؤلله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا
سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعث المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian
terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjunan alam Kangjeng Nabi besar kita, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kepada orang yang tertua di Sepatan, ialah saudara kita Bapak Haji Atok. Mudah-mudahan jenglotnya tambah panjang ya. Iya, orangnya tambah umurnya. Dan yang tertua di antara kita yang sudah tidak layak hidup di dunia ini adalah cucunya aja udah bosan lihat, tapi tetap kita doakan mudah-mudahan diberi panjang. Apa? Udah amin duluan aja. Yang paling saya hormati ialah guru saya Bapak Kiai Haji Ilyas. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belajar nasrib sama beliau, saya belajar ambil jurumiyah sama beliau. Jadi sekarang saya dapat ilmu nasrib dulu dari beliau. Saya terus sekarang ngajar, beliaunya mah lupa. Ya ada yang begitu atuh. Guru juga kalau gak dipakai-pakai mah lupa sama. Saya juga kadang-kadang lupa ngaji. Apalagi ente yang gak ngaji-ngaji. Saya lupa ngaji. Aduh, ngaji mah susah, lupa melulu. Masya Allah. Yang paling saya hormati ialah Sohibul Walimah, Bapak siapa? Sony. Iya, saya nggak lupa sama dia, mah inget merek radio udah itu. Padahal namanya Kabasuni ya. Iya, tapi saya ingatnya Sony aja. Kenapa saya nggak lupa? Sebab pernah punya tip saya dulu hilang. Jadi sampai sekarang inget aja. Aduh. Saya jarang mau diundang kemana-mana, lebih ke daerah sini jarang mau. Makanya jarang mau bahasa saya itu akrab Sunda dan enggak macem-macem. Saya mah Sunda aja. Kalau di SPT kan lain. SPT artinya Sepatan. Bahasanya Melayu. Saya kurang akrab dengan bahasa Melayu dan sengaja tidak dibikin akrab. Segini juga saya kurang akrab dan tidak dibikin akrab. Ini undangan bupati, gubernur, kemarin diundang ke istana. Kalau mau, tapi nggak pernah mau. Uangnya haram. Makan uang gituan itu nggak khusus sholat. Gak khusyuk, makanya RT ada nggak yang khusyuk? Nggak ada. Susah khusyuknya. Saya kan lagi cari khusyuk. Ngaji mah baca kita mah gampang, apalagi alat maya udah diaji, kita udah diaji. Tapi pas giliran mau khusyuk susah, nggak ada gurunya lagi.
Khusyuk mah ternyata makanannya, minumannya, dan pakaiannya, pergaulannya. Jangan yang enggak sama khusyuk. Jangan yang suka, jangan bergaul dengan orang yang enggak punya khusyuk. Jadi enggak khusyuk atuh. Kita sehari-hari sama bupati aja sama camat, iris kuping khusyuk, iris kuping gajah dah. Dan kuping saya apa jangan. Gak usah lagi apa paling gak usah sama polisi gak usah. Nah kalau kita dulu sering ke almarhum Abuya Cidahu, kalau di Garut dengan Imam, sini dengan Abuya Muhyiddin, itu lemes hati, pasti adalah mengarah ke khusyuk ada. Kalau bangsa yang begini-begini kelihatannya wajahnya wajah kreditan semua. Aduh. Jadi saya malam ini ngaji pakai bahasa Melayu sebisa-bisa saya, sebodoh amat lah. Kondisi yang suka, yang pernah ikut ngaji ke Cilorok, emang lagi batuk-batuk. Makanya tadi suruh dipademin ini juga sebenarnya speakernya kurang ada kontrol. Speaker orang mana nih? Orang Selatan juga? Iya, SPT. Kurang bisa. Saya mau buka nyela kapan-kapan kalau ada acara harus ada kontrol. Biar enak, ini nggak ada kontrol. Orang kalau udah banyak begini harus pakai kontrol. Buat sayanya ini kan nggak ada. Yang ketiga ini ngajinya pasti sampai subuh nih. Iya ya, sampai subuh. Siap kemana? Ya Allah. Terus kalau teragama dikit yang ini supaya ke pinggir, perempuan maju karena yang listriknya dimatiin. Mantap. Ya Allah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ini yang jelas saya sangat senang, girang. Enggak girang ketemu dengan ente, dengan Sony, enggak, sama guru saya. Ini guru beneran, saya mau beneran. Sama Pak Haji Ilyasi, guru Nasri. Saya dulu ikut Nasri pahala sampai selesai. Alhamdulillah. Nah, jadi ketemu dengan Pak Haji Ilyas berarti ketemu dengan guru. Alhamdulillah. Tapi guru saya suka ngasih uang sama saya. Aturan makan saya ngasih uang sama Haji Ilyas, malah dia yang suka ngasih sama saya. Terbalik tuh. Ya terbalik, di Mekah juga suka ngasih ikan melulu, ikan mentah. Adanya ikan mentah, ikan laut. Alhamdulillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat salah satu ayat dalam Al-Quran, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Al-ayat. Ayat ini ditafsirkan oleh berbagai ulama, banyak cara-cara tafsirannya. Tapi salah satu dari uraian ayat ini, Allah dulu di alam arwah memanggil Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis di alam arwah. Pertama Allah menciptakan arwah. Arwah itu sudah disetok, tidak kurang tidak lebih. Selama arwah belum turun ke dunia, belum selesai semuanya, kiamat belum terjadi. Tapi kalau arwah sudah habis
kiamat. Tanda bahwa arwah belum turun selesai, belum turun semua, masih banyak orang hamil, masih banyak orang meteng, masih banyak orang, kata Sunda mana rene hamil. Kalau bahasa Melayunya apa? Bunting. Cari bunting susah banget. Bunting. Nah ini kalau masih ada perempuan bunting, aman dah. Berarti masih tegar dunia, masih kuat, masih belum kiamat. Makanya orang SPT kalau ketemu sama orang bunting, makasih Mbak. Kenapa? Ini pengaman dunia ini. Pegang sama kita pengaman dunia. Makasih. Apa-apaan? Bukan apa-apaan. Kata Ki Uci juga pengaman dunia. Makanya saya usap-usap begini nih. Iya. Boleh nggak dibuka usap? Jangan. Aduh ya Allah. Bahkan kalau mau mantep, suaminya yang baca. Suaminya baca ayat wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha sampai selesai, sampai salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiupin di sini 3 kali wasiqal ladzina taqaw sampai selesai 3 kali. Sapin sama suaminya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas lagi ke bawah. Terusin boleh terus. Ini kan jampe. Nah hikmahnya ntar kalau anak itu lahir insya Allah menjadi anak yang soleh, kan sekarang susah. Jangan cari yang soleh, yang mau mondok aja susah, yang mau nyanter. Di SPT sekarang jarang yang mondok. Dulu bahkan pada mondok, pada nyantren, sekarang jarang. Nah ini akibat dari waktu hamilnya nggak pernah dibacain. Nggak pernah dibacain. Mulai malam ini rame-rame yang bunting, tapi yang bunting rame-rame. Wah tadi ngaji sama Kiai, coba buka Neng, buka. Atau kata si Nengnya jangan dibuka dulu, baca dulu Bang. Baca tapi abang nggak talar ayatnya. Makanya jangan buka-buka aja. Atau talar dulu. Tapi kan nggak talar juga dibuka mah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih. Nah itulah ayatnya. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Hikmahnya satu, lahirnya gampang. Yang kedua, ketika lahir nanti insya Allah anaknya jadi soleh. Nah itu hikmahnya. Baca ayat wasiqal ladzina, akhir ayat, akhir surat Zumar. Di alam arwah tadi Allah menciptakan alam arwah, sekarang alam dunia, besok alam barzah, terakhir alam mahsyar, akhir sekali alam akhirat. Kita sekarang baru menginjak alam kedua, alam amal, alam bercocok tanam. Dulu waktu di alam arwah kita mengenal Allah. Tidak ada yang tidak kenal sebab Allah telah menghitab kepada seluruh arwah. Ketika dihitab alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Seluruh arwah menjawab qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhanku. Begitu turun ke dunia, Masya Allah, lain-lain. Ahok jadi nggak kenal sama Allah, lain-lain. Bill Clinton nggak kenal sama Allah. Jokowi presiden kita abang-abangan. Tahu kenal tahu kagak, mudah-mudahan kenal lah. Iya kan pilihan orang sepatan itu. Udah saya serahin dah sama di situ dah. Iya makanya maju mundurnya negara tergantung pilihan rakyat. Ini gara-gara Nawawi nih si Awing. Pilih Jokowi
jadi begini. Ya udah, kita mah terima aja. Tapi kan enak, gak ada masalah, gak ada masalah. Alhamdulillah lah. Ya yang jelas rame selama dia jadi presiden rame. Nah, ketika turun ke dunia, Haji Ilyas alhamdulillah kenal sama Allah, Haji Ato kenal sama Allah. Kemudian kita semua yang hadir di sini alhamdulillah sebagaimana kita dulu menjawab bala syahidna, saya mengaku bahwa engkau adalah Tuhanku ya Allah. Begitu lahir ke dunia sekarang masih istiqomah, sama-sama kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika pulang ke alam barzakh pun kita tetap mengenal Allah, dan nanti di alam akhirat pun benar-benar kita orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di alam arwah, Ibrahim, kata Allah, ada apa ya Allah? Seru olehmu, panggil olehmu seluruh hamba-hambaku supaya datang ke negeri Mekah untuk melaksanakan tawaf, melaksanakan haji. Seru. Kanjeng Nabi Ibrahim di alam arwah naik ke Jabal Abi Qubais. Di alam arwah sekarang sudah tidak ada Jabal Abi Qubais, bentuknya sudah menjadi istana. Disitulah tempat para aulia-aulia Allah. Kita kenal dengan Fudail bin Iyad, di situ tempatnya. Kita kenal dengan Imam Syafi'i, di situ pernah ngaji. Kita kenal dengan Imam Malik, Imam Hanafi, di situ. Jabal Abi Qubais. Berbagai ulama-ulama dan para aulia Allah dulu pernah singgah di Jabal Abi Qubais. Sekarang menjadi istana Raja Fahd. Nah, di alam arwah Kanjeng Nabi Ibrahim naik, kemudian menyeru ke empat jihad. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha qad farrada alaikumul hajja. Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepadamu sekalian haji. Fahujjuhu, maka segeralah engkau melaksanakan haji. Di alam arwah, itu arwah ada yang menjawab, ada yang tidak. Ketika menjawab, jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Yang enggak menjawab, diem. Orang yang menjawab satu kali walaupun kaya raya, coba satu kali keberkahan. Kalau menjawab dua kali, dua kali. Kalau 3, 4, 5, 10, dia akan melaksanakan sesuai dengan jawaban di alam arwah. Kalau yang tidak menjawab walaupun habis dah kaya dah. Itu nggak bisa kebakar. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini semua dulu di alam arwah pada menjawab semua dah. Amin ya robbal alamin. Makanya udah ngikutin Haji Iyas aja dah. Ikut Haji Iyas, saya ajak dong. Dulu saya jawab kok, sekarang belum ke Mekah juga. Kata Haji Iyas, yang penting ada sawah aja. Tidak bisa ke Mekah. Nah, makanya tidak ada bahasa yang paling afdal, yang paling istimewa ketika melaksanakan ihram, baik umrah maupun haji, kecuali bahasanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebab bahasa itu adalah bahasa kita ketika menjawab di alam arwah. Kita ulangi sekarang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Maka dalam fikih ulama selalu mempermasalahkan ketika di Arafah, ketika di Mina, Lebaran kita di sana tanggal 9, kemudian wukuf, besoknya kan Lebaran tanggal 10 di Mina. Dipermasalahkan afdalan baca Quran, apakah afdalan labbaik Allahumma labbaik, afdalan
baca zikir apa labbaik Allahumma labbaik, atau afdalan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd dengan labbaik Allahumma labbaik. Ulama masing-masing mengeluarkan pendapat, hujah, dalil, tetapi tetap yang paling afdal labbaik Allahumma labbaik. Mina kita yang paling hebat adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Afdalannya mah itu sebetulnya, karena bosen variasi jadi takbir Allahu akbar Allahu akbar. Afdalan aslinya seperti itu. Nah, Kiai sekarang gimana kalau yang ke Mekah kita di sini baca lebaik aja. Masing-masing habis subuh di masjid bareng-bareng baca lebaik. Lebaik Allahumma lebaik lebaik la syarika lak. Jangan. Atau takbir kayak lebaran kan bagus loh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Padahal bukan lebaran, dibaca di masjid rame-rame. Bagus nggak Kiai? Nggak bagus. Nggak bagus. Emang kenapa? Sebab didengerin para arwah kan. Kalau kita takbir di masjid Allahu akbar ahli kubur bangun, woi lebaran lagi woi. Lebaran lagi, ini siapa pimpinannya? Kata ini Ustaz Awi katanya. Oh emang kabarnya baru lebaran kemarin, udah lebaran lagi aja. Wah ini ngaco nih katanya Ustaznya, kita cekek yuk. Jangan sembarangan. Jadi ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Ayat-ayat juga kan dipakainya ada waktu-waktunya. Kalau ayat apa namanya nikah, fankihu, ayat haji banyaklah al-hajju asyhurun dan lain sebagainya kita bacanya. Nah, wiridan juga wiridan kan ada macam-macamnya. Kalau wiridan pengen jago, nah Ustaz Munir dah bagiannya. Nah, tanya dah dia dah. Pokoknya 40 sebelah nih. Ini 40 nih. Tapi berantem mah belum pernah sih. Ya, kalau urusan pelet, nah tanya ini, masya Allah, ini kawinnya 6 kali, begini juga rupanya kan nggak ganteng, sama yang di Cisoka tuh 12, tahu nggak yang di Cisoka? Di mana? Solear. Tapi kawinnya 6 kali. Ini bukan gantengnya, peletnya, masya Allah, luar biasa. Makanya saya bawa-bawa peletnya. Pokoknya kalau ente kesulitan sini dah. Insya Allah. Cuman mahal. Makanya saya nggak pasarin dah, mahal. Nah, kita baca pelet. Udah yang biasa dibaca sama santri aja. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajid. Bacanya berapa ke semaunya ente dah. Cuman bacanya 7 malam. Semalam bacanya 1000. Oh, banyak amat ya. Enggak 1000. Nah, dapat 7 malam, coba tiupin. Siapa yang disenengin siapa? Sarwiti. Banyak tiupin ke arah rumahnya, nah sambil pakai batu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sarwiti, batu jatuh, dia juga au. Munir. Ya Allah. Nah itu kalau yang jadi. Kalau nggak jadinya balik. Tenang-tenang saja perempuannya yang dipelet, malah tenang-tenang saja. Nah, Munirnya yang melet, malah begini. Wah, ini kok ada apa ini? Puisi amat ini kok. Ya Allah, jangan suka melet. Jangan, nggak bagus. Udah lebih baik kita baca wiridan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Nggak usah dipelet-pelet. Munir juga nggak dipelet, enggak. Ustaz Nawawi nggak pakai pelet-pelet. Adapun dia melet, emang dia mau orang hutan dulunya, makanya pakai pelet-pelet. Nah, inilah
Hasil dari jawaban di alam arwah pada saat ini, saudara kita, tetangga kita, teman kita yang bernama Sony beserta istri akan melaksanakan ibadah haji, melaksanakan panggilan Allah dulu di alam arwah beserta rombongan, kepala rombongan Pak Haji Ilyas. Enggak sembarangan sekarang mah. Sekarang ini mah kan masih 6 tahun, sebab tubar si Blasono daftarnya. Kalau yang daftar sekarang konon, kalau yang daftar sekarang menurut informasi 17 tahun. Betul nggak Haji? 17 tahun. 17 tahun daftar sekarang, 17 tahun kalau Haji Ato sekarang daftar. Sekarang kan tadi saya tanya umurnya 78 tahun. Tambah sekarang 17 tahun. Nah, rasanya ke Mekahnya di alam barzah ya. Gak bisa ke Mekah. Masya Allah karim. Yang jelas adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah panggilan gampang, nggak usah kaya, nggak usah gagah. Kalau udah panggilan gampang aja. Yang jelas kalau kita menjawab dulu di alam arwah, insya Allah walaupun bagaimana tetap akan melaksanakan panggilan. Apalagi kemudian kaya, gagah dan lain sebagainya. Nah inilah merealisasikan panggilan kita dulu di alam arwah. Berangkatlah ke tanah suci. Pada tahun 90 pertama saya naik haji dengan almarhum ayah saya. Alhamdulillah berangkat dua sosok manusia orang Bandung di Pondok Gede. Di Pondok Gede sekitar beberapa jam lagi, bukan beberapa jam, besok mau berangkat, kita nginep 1 malam. Sorenya dia mengundurkan diri, takut pergi ke Mekah. Dua sosok manusia orang Bandung, Masya Allah, takut dia bilang. Dia terus dinasihatin sama keluarganya, dinasihatin, tetap gak mau, saya takut aja. Ulang, nggak ada panggilan, dulunya nggak jawab dia. Dulunya nggak jawab. Ustaz Nawawi dulu jawab, belum sekarang. Insya Allah nanti. Wah katanya Kiai nggak punya uang, gampang uang Nawawi. Nggak usah pakai uang-uang, yang penting dulu menjawab. Oh, lihat syariatnya kan dagang juga kagak, sawah juga nggak ada, uang juga nggak punya. Kalau dulu jawab, siapa tahu ada angin topan. Ya kan? Nah, dibawa nanti sama angin topan sampai ke Mekah. Wallahualam, jatuhnya bagaimana nggak tahu dah. Tapi panggilan Allah, ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, wasiqal ladzina taqaw. Yang kedua, ayat wa adzin fin nasi bil haji itu bisa digunakan untuk supaya kemajuan dagang, kemajuan pangkat. Kalau kita punya warung, kita punya jongkok, rasanya rada mundur ini, atau sepi sampai dagang sih masih, kita dagang masih bisa tidur. Orang dagang di warung, nungguin dagangan masih bisa tidur, berarti bangkrut cuma dagang. Masih bisa tidur, bangkrut tuh berarti gak ada yang belajar. Nah, baca ayat ini. Wa adzin fil nasi bil, mulainya hari Rabu. Nah, malam Rabu baca, nggak usah banyak-banyak, selama 7 malam, per malamnya 999. Aduh melulu, kasih wiridan aduh melulu, nggak pernah mantap, nggak pernah gitu. Kalau nggak bisa 999, kebanyakan 777. Masya Allah. Ini kapan mau wiridannya tuh? Baca wa adzin fil nasi bil haji itu karijala walakin. Nah, hadiah dulu Kanjeng Nabi Abu Bakar Rasman Ali, Mas Abdul Qadir, sama guru-guru kita. Baca itu. Oh, bacanya sama di ini dia apa, air putih. Terus 1 malam tiupin, besok malam lagi tiupin lagi, besok malam 7 malam, nah baru disiram depan warung. Masya Allah. Coba dah, ujiannya orang berduyun-duyun kayak orang ngebesan.
Wow, kesulitan kita, cari lagi tenaga, padang utang. Lebih bangkrut lagi. Enggak, tuh banyak nanti insya Allah. Nah ini ayat wa adzin finnas. Wa adzin finnas seru olehmu wahai Ibrahim. Manusia-manusia, ya Tuhan saya manusia akan berdatangan dengan berbagai tingkah manusia datang. Rijalan, jalan kaki, yang dekat-dekat jalan kaki. Wala kulli dhamir, naik onta yang kurus-kurus saking tawakalnya kepada Allah. Yatina min kulli fajin amik, berdatangan dari berbagai penjuru. Nah, dari panggilan kanjeng Nabi Ibrahim tadi diambil hikmahnya. Kalau kita ngewarung, toko, jongkok, kita bacain ayat itu, sama dengan orang yang mau pergi haji nanti. Wah, kapan aja dia pokoknya karena udah jadi satu kewajiban, tanpa pamrih pokoknya, mahal tinggal mahal. Walaupun bagaimana terus tidak lihat mahalnya, tapi lihat menggugurkan kewajibannya. Nah, nanti juga kita dagang jengkol sekintal, besoknya harus 2 kintal. Dagang jengkol karena wow banyak bener. Orang Sepatan kan hobi banget jengkol. Makanya jengkol, kelihatan wajahnya wajah jengkol. Nah, ini nanti bisa tonan. Saya punya cerita sedikit di Garut. Murid mertua saya begitu pulang, dia orang Cirebon, kebingungan dia, kebingungan dagang, ngajar nggak mungkin, akhirnya dagang kecil-kecilan susah, ambruk melulu, nggak dagang kerupuk ambruk, dagang ini ambruk. Bilang lagi sama almarhum mertua saya, dikasih wiridan wa adzin finnasi seperti tadi. Akhirnya terus dilaksanain dagangnya, dagang terasi Cirebon. Alhamdulillah pas ketika saya kawin sama anak mertua saya, dia ngasih souvenirnya itu terasinya 1 truk. 1 truk ini bukan main-main. Jadi dia yang kirim dari Cirebon, bos terasi dia dari Cirebon ke Jakarta. Setiap harinya itu beberapa truk. Kayak tuh dagang terasi juga kalau tekan begitu mah. Atau mantap itu mah. Ya Allah, ada yang nanya sama saya, kayak itu sih kalau dagang terasi, zakatnya terasi lagi. Bau atuh. Lu malah zakatnya terasi lah pantesan. Di fikih itu kalau kita dagang kain, zakatnya jangan kain. Taruhlah kalau masih kain kita bisa pakai. Dagang piring, zakatnya jangan piring. Jangan. Kalau kebetulan baju, kain, piring masih bisa. Ntar kalau dagangnya terasi, zakatnya terasi, mampus lu. Makanya nggak boleh, zakatnya tetap ada, harus bersamaan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, inilah melaksanakan ibadah haji. Besok berangkat hari Sabtu. Kalau diberangkatkan di waktu makruh, jangan sholat sunnah safar. Ba'da subuh berangkat, jangan sholat sunnah safar. Ba'da asar berangkat, siapa saja jangan sholat sunnah safar. Baik yang mau ke Mekah ataupun mau kemana-mana. Misalnya kita ke Surabaya, ke Bandung, sekalipun ke Tangerang, sunnah kita sholat sunnah safar. Di waktu yang makruh jangan. Kecuali di bukan waktu makruh. Nah, selain ba'da subuh atau zawal, ba'da asar dipersilakan. Insya Allah ini jamaah diberangkatkan ba'da zuhur. Sebab diterima di Al-Amjadnya kita kira jam 2 menurut informasi, kalau nggak ada perubahan. Atau mau langsung dipersilahkan. Sholat sunnah safar bukan hanya untuk yang mau pergi haji aja. Kita juga mau ke Tangerang sholat sunnah safar, mau ke Bandung, ke Jakarta, kemana aja. Abah dari Cilongok ke Doyong zaman dulu naik sado yang ngaji ya, naik sado tak ke Doyong lebaran. Nah, Delman, saya suka nungguin aja begini, apa sih sholat apa, kata saya. Oh, saya tanya di Delman, apa tadi sholat apa? Sunnah safar. Oh, ke Doyong sholat sunnah safar. Udah Doyong usoli sunnah sama usolinya. Pakai bajunya sholat sunnah safar itu baju yang mau
yang mau kita pakai pergi. Jadi jangan salin lagi. Mana kita yang mau pakai pergi, mau berangkat, itulah pakai usolli sunnatas safari rokatainillahi. Allah. Ntar yang kelihatan gajah, macan, ingat taman safari. Orang bodoh kan begitu, dikasih usolli sunnatas safari, Allah ada monyet. Ya Allah. Begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berangkatlah nanti ke Pondok Gede bermalam 1 malam, besoknya insya Allah terbang. Nah, yang paling istimewa dari kepergian haji, dari pergi haji ini apa? Iman. Ente nggak terasa. Nih, Kangjeng Nabi ngasih doanya luar biasa. Doa Kangjeng Nabi, Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kalau kurang dijabarkan, dilihat dari penjabaran ulama, biasa-biasa aja itu doa. Tapi ketika dilihat dari penjabaran ulama, nangis saya. Kita bisa nangis. Allahumma imanan bika, ya Allah, saya iman kepadamu ya Allah dengan iman yang sesungguhnya. Seakan-akan Allah bertanya, engkau iman kepadaku? Iman ya Allah. Allahumma imanan bika. Tanda imanmu apa? Tanda keimanan saya kepadamu ya Allah, apapun yang terjadi, jauh sepatan ke Mekah dengan iman, tidak peduli, saya akan berangkat. Imanan bika ya Allah. Allahumma imanan bika, dengan iman kepadamu ya Allah, saya tidak peduli, padahal saya punya rumah yang segede luar biasa, tetapi rumah ini seakan tidak kelihatan ya Allah. Lebih besar iman yang ada, pemberianmu di dadaku ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah imanku. Saya ingin segera melihat Baitullah. Rumah saya akan tinggalkan. Allahumma imanan bika, dengan iman kepadamu rumah akan saya tinggalkan. Doa uraian ulama, Masya Allah. Saya punya anak ya Allah. Siapa yang tidak cinta kepada anak? Tetapi dengan lebih iman kepadamu, anak akan saya tinggalkan. Saya punya kendaraan, dengan iman kepadamu, kendaraan akan saya tinggalkan. Saya punya perusahaan ya Allah, tetapi dengan iman kepadamu, perusahaan akan saya tinggalkan. Lebih-lebih bangsa yang kayak gini, udah. Emang lagi adanya juga, saya emang nggak melu. Apa itu melu? Emang lagi ada juga, saya nggak senang, udah saya tinggalin aja. Nah ini kayak gini, potongan apa ini? Allah imanan bika ya Allah, dengan iman kepadamu ya Allah. Jabatan saya titipkan, rumah saya tinggalkan, anak saya tinggalkan, kampung saya tinggalkan, perusahaan saya tinggalkan ya Allah. Teman saya, saudara saya tinggalkan. Hanya Allahumma imanan bika, dengan iman kepadamu ya Allah, tidak ada lain, hanya iman kepadamu. Wa tasdiqum bi kitabika, dengan saya membaca Al-Qur'anul Karim dan tertera di ayat Makkah, ayat Madinah, kemudian ayat-ayat tersebut menginstruksikan supaya melaksanakan ibadah haji. Wa tasdiqum bi kitabika, ayat yang tadi dibaca seruan di Kangjeng Nabi Ibrahim di alam arwah. Saya telah menjawab ya Allah dulu di alam arwah, saya akan melaksanakan. Dan ayat-ayat yang memerintahkan ibadah haji saya baca. Wa tasdiqum bi kitabika, saya mempercayai betul kepada Quran. Dengan percaya penuh kepadamu, penuh kepada Al-Quran, saya berangkat. Tidak ada yang saya pikirkan, tidak ada yang saya bingungkan, karena iman kepadamu. Wah, doa luar biasa. Kurang dibaca, kita baca, tapi kalau tidak diuraikan, biasa-biasa aja. Setelah diuraikan, Masya Allah, dengan iman kepadamu tidak ada apa-apanya. Besok terakhir
kita akan meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah. Tidak ada yang ikut. Sekarang mah berangkat Sony beserta Pak Haji Ilyas beserta rombongan sekitar 130 rombongan. Nanti sampai di sana kita melihat rombongan-rombongan yang lain dari Indonesia, Masya Allah. Ntar melihat Turki banyak, Pakistan banyak, kemudian dari berbagai negara, takroni banyak sana, banyak teman kita. Kita ketika masuk ke kuburan nggak ada yang ikut, istri kita juga nggak ikut, anak juga nggak ikut, cuma nangis saja. Bapak mau kemana bapak? Bapak mau kemana? Bapak mau pulang. Pulang kemana? Pulang ke sono, ke alam barzah. Ikut yang kagak mau. Nangis di atas kuburan, mau ikut nggak mau. Nggak mau, istri kita nggak ikut ke kuburan, anak kita nggak ikut ke dalam, teman kita nggak ikut, guru kita nggak ikut. Yang ikut dengan kita adalah amal kita. Masya Allah. Nggak ada yang ikut, dunia nggak ikut, teman nggak ikut, saudara nggak ikut. Yang ikut adalah amal perbuatan kita. Bahagia betul kita ketika masuk ke kuburan. Di alam barzah ada yang nemenin, Masya Allah, gantengnya luar biasa. Di samping ganteng, wangi. Kita tanya, ini siapa sih ganteng amat, wangi amat? Wah, kamu kayak nggak kenal aja, ini kan teman kamu. Rasanya di SPT ada yang begini. Dulu paling ganteng juga Ustadz Nawawi, Ustadz Munir kayak gitu, nggak pernah nyukur lagi Ustadz Munir mah. Ya dia ngomong ya begitu. Ya Allah, nggak keburu, zikir melulu katanya. Nah ini siapa? Ini temanmu. Siapa sih? Sholat, puasa, zakat, haji, tahajud, sodako, duha, pengajian ngaji. Nah ini saya, Masya Allah. Jangan takut, ntar ada yang mau nanya, malaikat munkar nakir. Tenang, saya yang akan menjawab. Ya Allah, mantapnya luar biasa. Hanya itu yang ikut sama kita, yang ikut dengan kita. Nah, kalau kebetulan amal kita jelek, kita masuk ke kuburan, kan masuk aja. Masuk kita ke kuburan, saudara nggak ikut ke kuburan, istri kita nggak ikut, anak kita, apalagi teman kita, musuh kita apalagi kagak ikut. Yang ikut amal kita. Selesai dikubur, talqin, pulang semua, amal kita muncul. Hei, Pendi, bangun. Bangun. Ini siapa? Siapa? Ini kan temenmu. Temen di mana? Suka di mana? Enggak, saya nggak punya teman kayak gini. Dulu minimal kan kayak siapa ya? Nah ini mah kok jelek amat. Nih, dengerin. Dulu lu waktu gonceng si Mbak, waktu teteknya digitu-gitu itu dia. Oh, inget dah. Oh iya, gak usah diterusin, gua terusin loh. Ya, dulu waktu nonton Lenong si itu yang sono yuk, yang orang Sepatan suka hobi nonton Lenong, siapa itu? Tuh kan, bener kan? Nah, ini gua. Lu kan bukan sekedar nonton, lu main dadu kan di situ. Nah, ini gua kalah melulu lagi. Main koprok ini gua nih. Nah, ini main judi, kemudian berzina dan lain sebagainya diwujudkan menjadi aku. Lalu adalah temenmu. Dan bukan sekedar di sini terus. Nanti di masar gue ikut terus. Lu jangan ikut. Enggak, gue ikut terus. Di masar nyebrang di jembatan Siratul Mustaqim gue ikut terus. Waduh, gua celaka. Emang lu mah celaka, blon. Ntar nih ada yang mau nanya, malaikat munkar nakir, gua gak tahu jawab. Kalau lu bisa jawab, jitu dah. Ini nggak bakalan bisa, dibodem lu. Wah, jangan gitu gimana? Orang sholat kagak lu. Udah kita dihina di situ. Nah, ingatlah pikiran kita ke sana. Jangan terlalu memikirkan duniawi. Jangan terlalu memikirkan yang aneh-aneh dan yang bukan-bukan. Ini kita di dunia hanya mampir. Besok kita masuk ke liang lahat. Hanya sampai di bibir kuburan orang nganter. Yang ikut amal kita. Perbaikilah amal kita bagi yang belum baik. Tambahlah amal kebaikan kita bagi yang sering melaksanakan amal baik. Selanjutnya terus seperti wali-wali Allah, makin haus berzikir, makin haus baca Quran,
makin haus tafakur, makin haus terus bertabarruk. Saking apa? Mengingat-ingat ke sana, mengingat ke alam sana. Nah, nanti kita berhadapan dengan neraka, ngeri kita. Sekarang aja berhadapan dengan kebakaran kita takut, berhadapan dengan api takut kita. Nanti di neraka api itu 1000 tahun merah, 1000 tahun putih, 1000 tahun hitam, 1000 tahun lagi kuning. Coba itu bagaimana? Yang akan dibakarnya orang yang kayak gini-gini, harus ribuan tahun. Yang kayak gini-gini dibakar, dipanggang. Kenapa? Kreditan gak beres lu, panggang lu, awas lu. Ini hati-hati sekarang, tretet ke sono jadi api lu. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Nah, tetapi nanti neraka ada yang ampun. Hurribatin nar, neraka minta ampun, nggak mau membakar. Bagi siapa? Ala ainin damiat, bagi mata yang sering mengeluarkan air mata, nangis tengah malam. Malam nangis, ya Allah ya Rabb. Kenapa nangis? Orang Selatan juga banyak kan yang nangis kalau mau lebaran. Neng, kenapa nangis? Belum sundal. Nangis blon itu mah. Lu kenapa sih nangis lu kan? Saya belum ini, ngomong. Nangis apa itu yang itu? Blon. Ini juga suka nangis. Kenapa Pak Haji nangis? Kenapa sih Pak Haji nangis? Diomelin jahe katanya. Diomelin jahe aja nangis, pelet. Pelet punya. Kita mah nangis yang begitu-begitu aja. Anak gak naik sekolah nangis. Kita mau lebaran kurang fasilitas, beli ini beli itu nangis. Kemudian anak kita nggak naik pangkat nangis. Kita dagang rugi nangis. Urusannya begitu-begitu, bukan nangis itu. Nangisnya bagaimana? Ala ainin damiat min khasyatillah, mata yang sering mengeluarkan air mata, yakni nangis di malam hari karena takut kepada Allah. Neraka bilang, saya tidak sanggup untuk melahap orang tersebut sebab pernah meneteskan air mata saking takut kepada Allah. Neraka tahu itu. Neraka itu tahu. Nah, kita bangun jam 1, kemudian mandi, wudhu, sholat, kamar sendirian, terus megang remote, bikin bukan nangis, blow on itu mah. Pegang remote. Maksudnya orang sekatan lo begitu. Ada bang. Jadi sekarang makan begini Bang Haji Ilyas. Dulu Bang kita Bang Haji Ilyas ya. Kalau yang namanya jam 1, jam 2 perasaan sepi. Sekarang mah di Sepatan jam 1, jam 2, waduh. Atau anak-anak masih pada ngobrol di luar. Di dalam juga kelihatannya aja sepi. Di kamar ini lagi nyetel internet. Di kamar ini lagi nyetel Oppo. Oppo itu apa ya, Bo? Ya internet juga. Kamar Ono sama. Pada diem, padahal mah sama-sama lagi pada maksiat. Dulu mah anak kita di kamar kita senang, Masya Allah anak di kamar tenang kita. Sekarang anak di kamar jangan tenang dulu. Weh, salah mencet susu keluar. Anak ya. Ya Allah, ya Rabbi, ini akhir zaman. Jadi kita, anak kita di rumah kita juga seneng, tapi di balik seneng teliti dulu. Sebab permainan-permainan Masya Allah Karim. Nah, itulah kata Kanjeng Nabi, neraka tidak siap untuk melahap bagi seseorang yang pernah meneteskan air mata. Ala ainin damiat, mata yang pernah meneteskan air mata, yakni nangis min khasyatillah. Malam hari kita tafakur, ya Allah ya Rabb, Engkau menciptakan aku ya Allah, tetapi kenapa saya tidak sadar bahwa aku adalah ciptaanmu, sehingga semau-maunya aja ya Allah. Inilah dari merasa gue dan semau-maunya, ini adalah dosa yang paling besar kepadamu ya Allah. Dari dosa itulah ya Allah saya akan dibakar olehmu ya Allah. Maka dari itu ya Allah,
Maafkan dosa saya, berikan maghfirah ya Allah. Mata saya, telinga saya, hidung saya, jangan dari tahun-tahun yang dulu, dari pagi tadi aja ya Allah. Berapa maksiat yang masuk ke mata, berapa maksiat yang masuk ke telinga, berapa maksiat yang masuk ke lidah, berapa maksiat yang masuk ke perut, berapa maksiat yang ada di tangan dan di kaki ya Allah. Barangkali kalau besok saya mati kemudian tidak mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, saya akan dibakar oleh neraka-Mu ya Allah. Saya takut dengan neraka-Mu. Jangan pun masuk neraka, api rokok saja saya tidak kuat ya Allah. Dengan demikian, dengan kegagahan-Mu dan menciptakan neraka yang begitu dahsyat, saya takut kepadamu ya Allah. Dengan takut kepada Allah, meratap kita mengingat-ingat dosa yang akan menjadikan siksa Allah. Kita takut kepada Allah sampai meneteskan mata, neraka tidak akan melahap kita. Maka ulama berupaya, berusaha menjauh dari dunia, menjauh dari pemerintah, menjauh dari masyarakat. Maksudnya menjauh bukan lari, perasaan aja. Sebab tidak mungkin kita hidup di dunia tidak bareng dengan dunia, tidak mungkin. Tapi berperasaan, biarkan mereka datang tapi saya denganmu ya Allah. Biarkan polisi datang tapi perasaan saya denganmu ya Allah. Biarkan masyarakat datang, perasaan saya denganmu ya Allah. Biarkan macam-macam datang, itu mah urusanmu ya Allah, tapi perasaan saya denganmu ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Meneteskan air mata, neraka tidak siap untuk melahap. Usahakan coba malam ini jam 1, jam 2 mandi, wudhu, sholat. Coba gua mau nangis bisa nggak nih? Kayak kiai tadi nih. Badan, lu gua bonggol ya. Kalau nggak nangis, awas nih. Ada bodem di sini nih. Sebelum apa-apa gua bodem dulu aja biar nangis. Nangis, biar nangis. Kalau belum bisa nangis, kata Kanjeng Nabi, tabaka. Nangis-nangisan dulu. Makanya di kampung Melayu mah suka kalau ada Cina mati suka bikin nangis kan? Pakai apa? Pakai bawang tuh, tahu aja kan? Pakai bawang itu. Apa salahnya kita juga malam hari siap pakai bawang gitu. Nah, gini-gini. Ntar istrinya kan ngintip lagi, ngapain bang? Wow, ngintip aja lu. Gue lagi bikin nangis, kagak mau nangis. Nih gimana? Pakai apa bang? Pakai bawang. Ntar saya bonggol aja ya bang ya. Tuh, bikin nangis susah. Itu bukan perasaan, spontan. Orang yang udah lihe itu spontan, kayak orang yang mendapatkan kepedihan, spontan nangis. Kita lagi tenang-tenang begini, pas baca SMS, Bang Munir, saya kasihmu. Selama ini jalinan kasih kita telah kita jalin 2 tahun, tetapi apa yang terjadi, saya telah dijodohkan oleh orang tua saya. Dengan demikian kini saya sampai saat ini cinta saya kandas. Selamat tinggal ya Bang Munir. Putus cinta mah gampang nangisnya. Ya Allah, kalau nonton TV kreditan, maksiat yang lain-lain nggak pernah kita nangisi. Ku goblok kurang sepatan, blow on kurang sepatan. Emang bajak-bajak tolol semua ini, nggak pernah nangis. Urusan cinta mah kalau putus nangis, urusan dagang kalau rugi nangis, dan lain-lain sebagainya. Urusan maksiat nggak pernah kita tangisi. Besok mati rasain lu. Ya ini masya Allah. Yang kedua, 4 semuanya mau panjang, 2 aja. Yang kedua adalah harta. Urimatin nar ala malin, harta yang dipakai melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Bayangin coba, orang karena cinta sama Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, apapun yang terjadi yang penting saya bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, menggugurkan uhdatul amri. Takut saya kalau nanti di akhirat ditanya oleh Allah, "Hai fulan, kenapa engkau tidak melaksanakan haji? Padahal aku tahu engkau sudah nisab." Saya takut ditanya oleh Allah untuk menggugurkan uhdatul amri. Berangkat saya ke tanah suci, apapun yang terjadi
punya sawah doang, jual. Begitu dijual kurang, anak ayam jual, anak ayam juga masih kurang juga, kawannya kecil kali ya. Kecil, anak ayam dijual masih kurang juga. Masih kesana ada dah apa namanya, anting anak dijual juga, galung anak dijual. Ntar dari sono ntar apa beli lagi, beliin di mana, ongkos aja juga dari sini mau beliin ya, itu supaya tenang aja. Nah ini harta dikumpulin berangkat, masya Allah. Ternyata mal yang dipakai melaksanakan ibadah haji, berangkatlah dia punya nilai tersendiri. Sebab apa? Harta tersebut sama nilainya dengan dipakai jihad fisabilillah. Dan tidak ada ibadah yang terangkum tiga sekaligus: satu harta, dua badan, yang ketiga adalah pemikiran. Semuanya ada. Hartanya kita siapin, badannya kalau nggak sehat juga nggak bisa, pemikiran kita juga sama. Maka sama dengan jihad fisabilillah. Harta yang kita setorkan ternyata punya nilai luar biasa. Begitu pulang dari haji, inilah mendapatkan predikat haji mabrur. Maka Allah mengatakan melalui kanjeng Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, kecuali surga. Pantas kalau Nabi pernah mengatakan harta yang dipakai berjuang menunaikan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, bukan sembarangan harta. Ternyata nilainya sama dengan jihad fisabilillah, dan neraka tidak sanggup untuk melahap orang seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasi dua lagi panjang, yang dua mah itu mah ahli tasawuf nanti di sana, terus ahli-ahli toriko. Itu mah nanti kapan-kapan aja lah. Di sini mah kan kelihatannya jangan-jangan tasawuf ini. Kredit aja masih. Itu mau dikasih tasawuf bagaimana tuh? Kan tasawuf kan udah yang udah apa namanya, tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, udah menjauh dari yang begini begitu. Nah, seharusnya orang yang umurnya udah 40, udah mulai 50, udah siap berangkat. 60 mayoritas kan umur umat kanjeng Nabi itu tidak jauh dari umur kanjeng, 63. Maka tadi Haji Ato umurnya udah 78. Kata saya udah kelebihan ini. Iya udah kelebihan, sebenarnya udah di demo juga boleh boy. Itu urusan Allah itu mah. Kalau Haji Ilyas masih muda, dia umurnya lebih dikit sama saya lah. Iya, tapi kelihatannya aja tua, kebanyakan uang kali ya. Iya, makanya kelihatannya tua. Ada yang kelihatannya tua itu ilmu, ada yang kelihatannya tua itu adalah harta, ada yang kelihatan tua emang penyakit kayak ini, kelihatannya tuh yang penyakitan. Ya mah ada bengek dia sedikit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi intinya melaksanakan ibadah haji itu ialah untuk bertemu dengan Allah. Sebab Allah berjanji melalui kanjeng Nabi Ibrahim, Tahir baiti lit-taifin wal akifin, dan selanjutnya berarti di Baitullah ada Allah. Itu terlalu sompral, padahal Allah mah di mana saja ada. Cuman Allah memberikan kedekatan kepada hambanya ketika di hadapan Baitullah. Anggap aku ada di situ, kata Allah. Kalau engkau menganggap aku ada di situ, cobalah pakai adab. Makanya saya ketika umroh balik dari Baghdad, dia ikut. Wow, ternyata habis umrohannya dia lihat tuh, lihat settingannya, lagi tawaf di setting. Allahumma, saya benci. Besoknya umroh lagi, ada lagi. Woi, kata dia, hebat bener kan? Wow, hebat kan? Hebat pala lu, kata saya. Saya kedua sama Allah, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan HP-nya hilang. Saya nggak mau dilihat begitu, kata saya. Aku disoting terus tiap putaran, mulai dari hotelnya disoting sampai tawaf, sampai cukur rambut, sampai sa'i dan lain sebagainya. Nah, saya mau sama Allah, ya Allah ya Rob, Engkau maha segala-galanya, tolong HP itu hilangin sama Allah. Besoknya pas saya ajak ke masjid, kita ke masjid, enggak lah. Yang kenapa? Enggak, pusing. Pusing kenapa sih? HP hilang.
Kata saya, terima kasih ya Allah, dijawab ternyata doa saya. Hilang sampai sekarang, udah hilang. Nah itu kan gak punya adab. Kalau orang yang tidak menganggap Allah hadir di situ, tentu tidak pakai adab. Kalau kita menganggap Allah ada di situ, ini adalah Baitullah hanya sebuah batu, tetapi bukan batunya. Allah hadir. Sulit untuk menghadirkan Allah kalau bukan Allah yang janji, kecuali hanya wali-wali Allah. Wali Allah maka hadir Allahnya di hati. Kalau kita ke Baitullah, di Baitullah Allah hadir, anggap dan harus. Tetapi waliullah, Baitullah itu bukan di Mekah, di kolbu. Kolbul mukmin itu adalah Baitullah. Kalau di Baitullah ada Allah, di kolbu orang mukmin ada Allah. Ketika kita menganggap bahwa Allah ada di hati, berani enggak kita bermaksiat? Enggak berani. Makanya ahli-ahli Allah enggak sanggup punya televisi tanpa mengharamkan, enggak sanggup punya HP tanpa mengharamkan, enggak sanggup melaksanakan muamalah-muamalah yang dilarang oleh Allah tanpa peduli amat sih sama orang lain, yang penting diri sendiri. Lihat mulai dari Baghdad, Turki, Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, orang yang sudah ada Allahnya di sini nggak pernah punya HP. Ini HP-nya tiga HP-nya, HP dagang satu, yang satu lagi HP buat ngeriung, yang satu lagi ini mah khususon ilaruhi kata dia. Emang bajingan ini tua-tua juga. Masa setua itu punya HP-nya tiga? Saya udah kurang bagaimana menasehati, dasar nggak ada Allahnya di hati atau begitu aja. Nah inilah sulit untuk menghadirkan Allah di hati, sulit. Kalau Allah sudah ada di hati, tawaf nggak usah di Baitullah sana, ruh kita tawafkan di hati kita. Ada cara-cara tersendiri, hanya di toriko, hanya ahli tasawuf, hanya ahli Allah. Itu mah hanya gambaran-gambaran saja. Pantes orang kalau sudah mencintai Allah, Allahnya ada di sini, nggak ada TV di rumahnya, walaupun nggak pernah mengharamkan, nggak sanggup punya radio tanpa mengharamkan, nggak sanggup punya HP. Adapun kebutuhan-kebutuhan gampang itu mah. Lihat aja nanti kalau kita silaturahmi ke rumah Kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Weh Kiai lah, dia lagi ngapain Kiai? Ini lagi lihat bola nih, Persib nih lagi main nih. Udah Kiai harus dirantai itu mah Kiai. Bukan Kiai itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bolak-balik cerita syariat, haji, cerita tentang ruhani di dalam hati kita, dan selanjutnya ya intinya adalah ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berangkat ke tanah suci jelas mendapatkan ridho Allah, jelas insya Allah. Walaupun niatnya salah-salah dikit, tetap ada yang memberikan syafaat. Sebagaimana kita sering menjelaskan Imam Ahmad di Ihya Ulumuddin. Pokoknya orang yang pergi haji mah udah surga aja lah, titik, udah begitu aja. Makanya pulang dari sononya kita adab-adabannya ikut sama orang Arab, peluk. Kemarin waktu kakak saya pulang umroh ke Haji Bidin, saya ajak dia semua, yuk kita ke bandara, ayo ke bandara. Atau ayo aja, dia cuma ikut doang, modal kagak apa kagak. Ya ayo aja, makan juga tuh dikasih. Ya ayo udah bagus. Ketemu sama kakak saya pelukan, terus sama yang lain pelukan. Kata saya aja, dia lagi pelukan sama perempuan. Boy, blon. Ternyata saudaranya. Takut bukan, kata saya, lu dibawa-bawa gua. Masa lu pelukan di situ? Oh, adik saya, kata dia. Saya perlu ngecek dulu adik beneran apa bukan ya. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang pergi haji berbagai rombongan insya Allah mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita yang di rumah, supaya sama saya mendapatkan ridho Allah dan nilainya sama dengan yang melaksanakan ibadah haji, ada sebagaimana dongeng Kanjeng Rasul, panjang dongengnya itu aja. Jumat, al-jum'atu hijul fuqara, Jumat adalah hajinya orang-orang yang tidak berangkat ke tanah suci. Maka Pak Haji Izas dengan rombongan pergi haji, kita mas sekarang
Pak dulu-dulu ke masjid. Kira-kira yang menyamai jam berapa Kiai? Yang menyamai nilainya dengan ke Mekah? Yang Jumatannya jam 6 pagi. Ada nggak di Sepatan itu? Tuh kan kagak ada. Nir besok, nah ternyata di apa namanya? Ditulis siapa yang paling duluan. Munir mah nulis aja, ntar kesononya belakangan. Jam 6. Aduh, jam 6 pakai ya tuh. Oh, itu mau ke pasar. Belajar jam 7 tuh. Nggak sanggup jam 7 juga, jam 8 dah. Nah, jam 8 juga masih di pasar kayak gitu. Jam 9 mah tuh baru makan saya. Jam 10 tuh. Jam 10 mah tuh baru juga istirahat. Jam 11 juga sama. Jam 2 lu mah nggak Jumat kali. Ya Allah, susah banget di badan. Susah banget. Susah bener diajak apa namanya musabakoh untuk kebaikan tuh susah. Masya Allah karim. Ada apa sih diri kita sampai susah begitu? Harus kita fakuri dulu. Ketika kita tidak bangun malam, tidak bisa bangun malam juga kan harus dipikir ini si badan kenapa? Kata Kiai, nggak ada seorang nabi yang nggak pernah bangun malam. Nggak ada satu-satu aja. Apalagi Rasul. Nggak ada para wali Allah yang malamnya tuh tidur, nggak ada. Nggak diangkat jadi wali kalau tidur aja mah. Makanya dia diangkat jadi wali juga malamnya nggak pernah tidur, malamnya. Baru diangkat jadi wali. Nah kata ente gue juga nggak tidur malam-malam. Apalagi kalau lagi apa? Nah begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menghadirkan Allah di hati ternyata sulit. Caranya yang paling mudah mujalasah. Mujalasah itu berbarengan dengan ahli Allah, lama-lama nanti ada. Makanya contoh-contoh di Jurumiyah, jalisu gitu banyak bener itu mujalasah di murad-muradnya ya. Jadi suruh fuqaha, zuhada dan lain sebagainya. Itu enggak sembarangan ngasih contoh, tetapi ada makna di situ. Oh, berarti mujalasah dengan ahli Allah. Nanti coba deh sebulan, 2 bulan, setahun ada terasa. Sama dengan kita mujalasah dengan ahli politik, kita ikut-ikutan aja dulu sebulan, 2 bulan, setahun kita ada tertarik ke politik. Kita mujalasah dengan ahli ekonomi sebulan, 2 bulan, kesananya ada, paham kita. Begitupun kita ke Allah harus mujalasah dengan ahli Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah uraian yang dapat saya sampaikan. Pertama ialah mengenai ibadah haji sekilas. Intinya ialah rasa iman yang luar biasa kepada Allah, sanggup meninggalkan tanah air, rumah, saudara, anak, perusahaan, itu timbul dari iman. Allahumma iman dan bika wa tasdiqom bi kitabika. Belum masih panjang wa wafa'am biadika wa tiba'an li sudatin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih panjang, terlalu panjang. Yang paling indah sekali dari rangkaian ibadah haji ialah ketika kita bertemu dengan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai ke Madinah, jangan anggap Kangjeng Rasul wafat. Kangjeng Rasul itu ada dan selalu dia melihat siapa yang datang. Kalau saya jelaskan tentang keajaiban di Madinah, baik diri saya yang merasakan atau beberapa ulama yang pernah merasakan, luar biasa. Insya Allah kapan-kapan saya pernah merasakan sesuatu yang indah di Madinah dan yang unik, yang ajaib. Itu bagi diri saya yang hina, apalagi ulama-ulama ahli Allah yang luar biasa nggak meninggal. Kalau Said Baliki pernah pernah ketemu dengan Rasul, bukan ketemu mimpi, ketemu langsung 2 kali, ketemu langsung. Almarhum Abah juga pernah ketemu di Madinah. Saya ke Madinah terus diajak ke masjid. Besoknya ke masjid lagi, hari ketiga ke masjid, hari keempat nggak ke masjid, hari kelima nggak ke masjid. Saya tanya, apa kan nggak ke masjid? Nggak ke masjid sendiri. Yang lain nggak pernah nanya, saya tanya.
Setelah nanya, kok biasanya abah megiat terus ini mah enggak. Terus saja di apa namanya ngejawab di Mekah. Kata abah, itu abah mah kawan ke Madinah, cek ya abah. Ke Kangjeng Rasulullah ka dia ke kamar. Saya jadi bingung sama abah, pantes. Udahlah, banyaklah yang lain-lain. Habib Lutfi juga sama, ketika ke Madinah ketemu. Nah, banyak kalau saya ceritakan ahli-ahli Allah di Indonesia aja, ulama-ulama yang ketemu. Masya Allah. Apalagi mimpi yang puluhan kali mimpi, yang beberapa kali mimpi. Indah bener. Nah, ini kita ketemu akan ke Madinah. Jangan punya anggapan bahwa Kangjeng Rasul nggak ada. Jangan punya anggapan Kangjeng Rasul itu apa. Kangjeng Rasul mapang kita, Masya Allah. Saya dengan abah dulu ada satu keajaiban. Yang pertama itu, jadi kok gencet luar biasa, kok gencet sampai bingung. Saya kan di belakang abah yuk kegencet, saya kegencet. Maksud di belakang tadinya kan mau ngituin abah, ternyata saya kegencet juga. Yang muda, tiba-tiba ada orang tinggi dari orang Arab ke atasnya masih setengah meter. Tinggi, ganteng, cuma nggak pakai peci, gede. Dia berangkat dari di belakang, dari Babu Salam. Saya lihat, itu orang cepet amat, cepet. Pas di sini nyolek abah ke depan. Dia isyarat, ikut, nggak ngomong, cuma isyarat doang, ikut. Kan kita di belakang orang gede, nggak nggak macet. Sampai di makom Kangjeng Rasul, saya disuruh salam dulu, abah salam. Setelah sampai keluar, kemudian saya cari sendal, cuman kedip doang orang itu nggak ada. Kedip doang orang itu nggak. Masih banyak cerita-cerita yang lain. Di antaranya kemarin saya waktu bulan Ramadan umrohan, sama mendapatkan sesuatu yang unik. Yang uniknya apa? Di Rawadhan tuh macet di Rawadhan. Saya hari pertamanya ikut macet. Hari kedua dibawa oleh askar ke dalam. Jadi saya di Rawadhan itu dikawal sama askar, dikawal terus sampai ke makam Kangjeng Rasul, sampai keluar lagi. Udah di luar baru bingung, saya kok dikawal ini. Ini juga pengen dikawal, sama pengen dikawal, cuman sama jin dia mau dikawal. Sama aja sih. Itulah di Madinah kadang-kadang ada yang aneh begitu. Nah, titip dari almarhum abah, selama di Madinah baca sholawat 4444, harus 4444, lebih nggak masalah, jangan kurang, insya Allah. Sholawatnya terserah yang mana yang seneng, pokoknya jangan kurang dari 4444. Itulah di Madinah. Dan anggap bahwa tanah Madinah semuanya pernah diinjak oleh Kangjeng Rasul. Cerita Kangjeng Rasul dan Madinah masih panjang dan sangat menarik, dengan Kangjeng Rasul yang luar biasa. Insya Allah kapan-kapan. Pada saat ini alhamdulillah, saya khususnya, umumnya kita semua bisa hadir di sini, sama kita juga ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan mendoakan, dengan mengamini, dengan menghadiri orang yang mau bertemu dengan Baitullah, sama dengan mau bertemu dengan Allah, kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, marilah kita doakan mudah-mudahan Mbah Haji Iyas, kemudian Sony dengan keluarga mendapatkan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sananya giat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan aturan, pulang ke Indonesia dengan selamat, mendapatkan predikat haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang mendoakan di rumah, sama-sama di kampung kita, sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur, akhrijna ya Allah
minaz zulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.